Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Tasya Salsabila Putri dari kelas EP5 dengan NIM 2311000121. Di sini saya akan menjelaskan tentang border crossing untuk memenuhi tugas UTS semester 5 mata kuliah ekspor impor. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama, pengertiannya atau latar belakangnya. Dalam konteks perdagangan internasional, border crossing berarti proses keluar masuknya barang atau ekspor impor melalui perbatasan suatu negara, baik lewat darat, laut, maupun udara. Tujuan utamanya adalah mengontrol arus barang antar negara agar sesuai dengan hukum, pajak, dan standar keamanan yang berlaku. Kemudian, next, di sini saya akan menjelaskan proses border crossing barang dagangan. Yang pertama, persiapan dokumen ekspor dan impor. Nah, di sini sebelum barang dikirim, eksportir dan importir menyiapkan dokumen penting seperti invoice, packing list, bill of lading, certificate of origin, dan dokumen atas izin ekspor atau impor dari pemerintah. Kemudian, yang kedua, pemeriksaan di bea cukai. Nah, di sini di perbatasan, petugas bea cukai akan memeriksa isi dan jumlah barang, memastikan nilai barang sesuai dengan dokumen, menentukan pajak impor atau ekspor yang harus dibayar, kemudian memastikan barang tidak melanggar aturan, misalnya senjata, narkoba, atau satwa yang dilindungi. Next, yang ketiga, yaitu pembayaran bea dan pajak. Barang impor biasanya dikenakan bea masuk, PPN, dan PPh. Kemudian barang ekspor bisa mendapatkan insentif atau pembebasan pajak tergantung kebijakan negara. Kemudian yang keempat, persetujuan pelepasan barang. Setelah semua proses selesai, barang mendapatkan izin keluar atau masuk. Inilah tahap akhir dari border crossing barang dagangan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan border crossing dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu yang pertama jalur darat, yang kedua laut, yang ketiga udara. Yang pertama saya akan menjelaskan darat terlebih dahulu ya. Darat, misalnya truk membawa hasil perkebunan Indonesia ke Malaysia melalui PLBN Entikong. Kemudian laut, misalnya contohnya seperti ekspor crude palm oil atau minyak kelapa sawit dari Pelabuhan Belawan yang berada di Medan ke India. Kemudian yang ketiga yaitu melalui udara, misalnya impor elektronik dari Jepang ke Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta. Adapun contoh lainnya, misalnya PLBN Entikong yang berada di Kalimantan Barat merupakan gerbang ekspor impor Indonesia-Malaysia. Yang kedua yaitu Pelabuhan Tanjung Priok yang berada di Jakarta merupakan pusat keluar masuk kontainer ekspor impor. Yang ketiga, Bandara Ngurah Rai atau yang berada di Bali itu merupakan untuk ekspor produk kerajinan dan impor barang wisata. Kemudian yang keempat, PLBN Skow yang berada di Jayapura, Papua merupakan gerbang ekspor impor Indonesia dan Papua Nugini. Next, jenis border crossing ada 3. Yang pertama untuk manusia atau human crossing,
Yang kedua ada untuk barang atau goods crossing. Yang ketiga untuk kendaraan atau logistik. Peran border crossing dalam ekonomi dan keamanan. Di antaranya adalah menjamin legalitas perdagangan internasional, menambah pendapatan negara atau devisa melalui pajak dan bea. Kemudian, melindungi produk dalam negeri dari praktik dumping atau penyelundupan. Yang keempat, menjaga keamanan dan kesehatan nasional melalui karantina hewan, tumbuhan, dan obat. Kemudian, mendukung kelancaran rantai pasok global. Next, kesimpulan. Dalam perdagangan internasional, border crossing merupakan titik krusial di mana barang keluar atau masuk antar negara diperiksa oleh bea cukai dan baru bisa dilanjutkan setelah semua dokumen, pajak, dan izin dinyatakan lengkap. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.